Dan bisa saat ini juga kami sudah terhubung dengan Ellen Tangkudung, pengamat transportasi. Selamat pagi, Bu Ellen Tangkudung. Selamat pagi. Baik, Bu Ellen sudah mendengar soal kejadian semalam, Bu. Dari pengamatannya ini seperti apa yang bisa Anda analisa mengenai kejadian semalam, Bu? Iya, saya mengikuti dari media massa juga ya, nggak langsung di tempat. Kalau yang pertama-tama saya menyampaikan dulu turut berduka cita kepada keluarga yang anak atau kerabatnya meninggal dunia dan juga luka-luka. Semoga ini tidak terulang lagi dan keluarga yang tinggalkan tetap tabah dan kuat. Ya, kalau dilihat dari apa yang disampaikan di media massa juga, memang ini kecelakaan yang kalau diamati itu bukan sekali ini ya. Maksudnya sudah berkali-kali kecelakaan yang terjadi melibatkan bis pariwisata dengan penumpang yang banyak dan dengan korban yang banyak dan dari berbagai laporan itu eh, kebanyakan karena eh, kendala-kendala lebih ke teknis dari kendaraan. Yang kedua ada terkait dengan pengemudinya, bisa pengemudinya itu ngantuk atau kurang pandai, dan juga dari sisi infrastruktur jalan sih biasanya tidak atau kurang, penyebab Baik, infrastruktur jalan yang ini agak kurang. Bu Ellen. Nah, kalau dilihat dari pengamat ya, Tadi polisi sudah menyatakan di olah TKP ini tidak ada jejak rem ternyata di lokasi kejadian. Ini ya, tampaknya ini tidak ada tidak berfungsi rem tersebut, Bu Ellen. hmm. Ya berarti kan ini ada kendala teknis atau kerusakan teknis dari kendaraan ya. Ya, Betul. apapun itu yang menyebabkan rem tidak berfungsi atau ya tidak berfungsi ya. Berarti itu ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Pasti ada yang terjadi sebelumnya. Jadi ya saya kembali kepada pemeriksaan sebelum jalan itu harus sangat penting gitu. Baik, ini apakah ada yang salah dari regulasinya, Bu Ellen, mengenai kelayakan transportasi sebelum jalan ini seharusnya kan lebih diperhatikan lagi oleh PO Bus ataupun juga dari pihak Kemenhub juga harus ada aturannya, Bu Ellen? Ya, kalau dilihat dari regulasi itu sudah sangat lengkap. Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan semua turunannya itu sudah sangat lengkap ya. Apa yang harus diperiksa, apa yang diperiksa 6 bulan sekali yang disebut dengan uji kelaikan, apa yang diperiksa setiap hari sebelum jalan itu sudah sangat lengkap. Tapi dari berbagai hasil pemeriksaan TKP, pemeriksaan kecelakaan yang terjadi itu belum ada tindakan harus apa preventifnya gitu. Preventifnya harus apa sih yang dilakukan? Dan saat ini harusnya pemeriksaan sebelum jalan itu harus ada checklistnya seperti pesawat ya sebelum berangkat, di mana checklist itu diketahui oleh pengemudi dan teknisi yang membuat checklist itu harus bertanggung jawab juga dengan apa saja. Ya, misalnya yang paling penting itu checklist ada 3, ban, rem, dan lampu. Ya, yang lainnya ada lagi, itu ada di detailnya ada, tetapi itu yang paling penting. Baik. Dan saat ini sih seperti itu harusnya sudah lebih canggih dengan teknologi gitu ya. Dan itu harus bisa dilakukan dengan teknologi-teknologi yang bisa membantu agar ini semua bisa terjadi gitu. Baik, berarti apakah dengan kata lain ini pihak PO Bus ini juga harus dilakukan pemeriksaan juga akibat kecelakaan ini, Bu Ellen. Namun nanti saat lagi, Bu Ellen, kami Breaking News TV masih akan kembali. Tetaplah bersama kami, pemirsa.